Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan Vegito melawan Daishinkan akhirnya berakhir dengan kemenangan Vegito. Tapi Daishinkan bangkit kembali yang kemungkinan sudah dikuasai oleh Lucifer. Jadi cerita kita berlanjut dengan tubuh Vegito yang sekarang terbaring pingsan tidak berdaya. Dengan dulunya dia sangat bersemangat, kini terbaring diam seolah sudah menyerah pada takdir yang masih belum selesai. Benar-benar kelelahan dari pertempuran dan cobaan yang dia hadapi dalam beberapa part terakhir ini. Sementara Zeno fokus pada kedatangan Daishinkan sekarang dan mengungkapkan kesenangannya dengan tangan terangkat. Setelah menyaksikan pertempuran yang menyenangkan, Zeno nggak pernah berpikir bahwa Dai akan kembali lagi. Sedangkan Daishinkan kembali pada kesehatan penuhnya dan lebih kuat dari sebelumnya setelah menyerap semua energi yang ditembakkan oleh Vegito pada part yang lalu. Untuk Zeno, dia tidak tahu soal perubahan penampilan pada Daishinkan dan sekarang menoleh pada Vegito untuk mengungkapkan kesenangannya juga. Karena Vegito sudah menepati janjinya untuk menggunakan perubahan berwarna hijau padanya. Jadi karena sekarang permainan sudah berakhir, Zeno penasaran apakah Daishinkan akan membunuh Vegito ataukah mereka akan tetap membiarkannya. Tapi Dai yang seolah-olah tidak peduli lagi pada Vegito, padahal sudah memberinya pertempuran yang hebat, kini hanya menoleh pada sekeliling. Dan Daishinkan cuma membalas kalau dia lebih suka membiarkan Vegito menderita sebelum kematiannya. Kematian yang cepat tidak akan adil baginya. Selain itu, Dai ungkapkan pada Zeno bahwa mereka memiliki beberapa masalah di sini yang lebih mendesak, yaitu tempat ini kini menjadi sangat buruk, bahkan lebih buruk sebelum pertarungan ini dimulai. Zeno menceritakan semua kehancuran alam ini gak lain disebabkan oleh pertempuran Dai melawan Vegito yang sangat luar biasa. Dan Zeno sendiri sampai tidak menyadarinya karena terlalu fokus untuk melihat apa yang mereka lakukan. Daishinkan menyalahkan Zeno kenapa terlalu fokus pada pertarungan dan lihat sekarang banyak hal yang harus mereka perbaiki. Dan saat kita melihat dari kejauhan, kehancuran alam Zeno memang nampak cukup parah sekali. Dengan hanya sedikit fragmen kecil yang tersisa di saat bagian jamur atau lambang ubur-uburnya. Zeno yang akhirnya menyadari hal tersebut, kemudian akan merenungkan konsekuensi dari permainan yang dia adakan. Dan kocaknya Zeno cuma berpikir jika istana dia dihancurkan, dia bingung malam ini mau tidur di mana dan di mana dia akan bermain seperti biasanya. Sebelum tiba-tiba sesuatu yang lebih penting akan muncul di benak Zeno, yaitu Zeno baru kepikiran soal kursi tahtanya juga, karena itu adalah kursi favoritnya selama ini. Zeno bahkan tidak menyadari bahwa itu juga sudah hancur sekarang. Tapi sebagai tanggapan, Daishinkan mengangkat tangannya ke atas sambil menunjukkan tertawa kecil. Daishinkan minta Zeno untuk tidak khawatir karena Dai yang sudah membangun alam ini beribu-ribu tahun yang lalu. Dan Dai beritahukan bahwa dia bisa membangunnya kembali. Dan dia jamin kemungkinan beberapa kali lebih cepat dengan cara yang bakalan Dai tunjukkan pada Zeno. Saat kita melihat wajahnya dari dekat, Dai menunjukkan senyuman ala Lucifer sambil meminta Zeno untuk melihatnya dengan baik-baik. Dai akan mengatur semuanya secara ulang dengan versi dirinya sendiri. Kemudian dari tangannya yang gelap, cahaya yang sangat terang nampak muncul meliputi semuanya dan menyebar ke segala arah. Sampai tiba-tiba ledakan raksasa energi itu kemudian akan menembak langsung ke langit dengan cepat. Yang kemudian menyebar menyinari seluruh alam itu dengan Zeno dan Vegito yang masih pingsan akan hilang dalam cahaya. Sampai kemudian tidak ada yang terlihat lagi selama beberapa menit yang sunyi. Hingga akhirnya keseluruhan jamur ilahi kini kembali utuh seperti sedia kala lagi. Dan di tengahnya istana Zeno kembali pulih juga dalam bentuk yang sama seperti sebelumnya. Daishinkan berharap Zeno menyukainya karena semuanya sudah dia bangun seperti istana Zeno yang dulu, termasuk tahta kesayangannya. Dan Zeno yang sekarang begitu bahagia menyampaikan kesenangannya dan percaya Dai tidak membohonginya. Dan bahkan Dai sekarang membuat tahtanya lebih keren lagi. Tapi tiba-tiba Daishinkan sontak dibuat terkejut saat melihat kursi Zeno di depan sana. Alih-alih berwarna ungu seperti biasanya, kursi itu kini memiliki warna hitam dengan bentuk tengkorak khas ala kursi para iblis.
Padahal Daishinkan tahu kalau dia yang sudah menciptakannya sendiri. Tapi dia juga yang malah bingung sendiri. Kursi raja tersebut benar-benar seperti dibuat untuk raja lain yang kita tahu pasti adalah Lucifer. Tapi terlepas dari itu, Zeno yang polosnya kayak bocah kecil segera mendatangi kursi itu untuk segera mencobanya. Dengan mulutnya terbuka lebar karena terkesan, Zeno nggak menyangka kursi ini sekarang jauh lebih besar dari yang dia miliki dulu. Dan saat Zeno duduk, nampak kursi itu memang tidak dibuat untuknya karena berbeda ukuran yang sangat jauh dengan tubuhnya. Tapi bahkan dengan situasi yang janggal ini, Daishinkan sendiri juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Apakah dia sudah membuat kesalahan tidak terduga sampai menciptakan kursi iblis seperti itu? Daishinkan menyadari selama beribu-ribu tahun berlalu, dia tidak pernah mengalami sesuatu yang janggal seperti ini. Sampai kemudian, Dai melihat pada tangannya yang ireng untuk mengingat perubahan yang telah dia alami ini. Daishinkan sadar ini pasti karena energi Lucifer yang berada di tubuhnya. Dan dia membutuhkan beberapa waktu untuk kembali pada keadaan energi angel yang aslinya. Tapi yang buat Daishinkan penasaran, bagaimana ini bisa menyebabkan perubahan kemampuan tanpa dia sadari sedikit pun. Daishinkan lalu menutup dan membuka tangannya untuk memperkuat kendalinya pada energi Lucifer ini. Di saat Daishinkan masih merasa khawatir, Zeno nampak menunjukkan wajah sedihnya meskipun sudah mendapatkan kursi baru. Zeno menanyakan pada Dai bagaimana kondisi Pegito sekarang dan berharap Dai tidak benar-benar menyingkirkannya. Karena pertempuran itu begitu sangat menyenangkan Zeno yang pernah Zeno lihat dalam waktu yang sangat panjang. Dan Zeno sangat menyukai Son Goku. Jadi Zeno menyampaikan idenya untuk melakukan pertempuran seperti ini suatu hari nanti lagi. Dan seolah-olah berpegang teguh pada harapan terakhir ini, Pegito nampak sadar kembali dengan mata yang masih sayu. Tapi setelah apa yang sudah dia lalui, Daishinkan menunjukkan kekesalannya dan ingin mengungkapkan semua unek-uneknya pada Zeno yang tidak mau mengerti bagaimana perasaannya. Tapi dia tetap menaruh rasa hormat pada Zeno dengan mengatakannya lebih tenang. Daishinkan ingatkan jika Pegito sebelumnya sampai berhasil mengalahkannya dalam pertempuran ini dan berhasil membunuhnya, maka selanjutnya Pegito juga akan membunuh Zeno. Jadi, yang ingin Dai beritahukan bahwa Pegito bukanlah Son Goku yang sedikit memiliki hati yang baik. Dan Goku sendiri bukanlah manusia polos seperti yang Zeno pikirkan selama ini. Tapi Zeno yang masih naif gak percaya kalau Goku akan membunuhnya. Sebelum dalam ekspresi yang lebih bahagia, Zeno ungkapkan kalau dia bisa melindungi dirinya sendiri. Zeno juga beritahukan kalau dia sebenarnya bisa bertarung, cuma tidak pernah diizinkan untuk melakukannya. Zeno merasa dia mungkin akan terlihat sangat keren ketika dia bertarung. Zeno bahkan membayangkan kalau dia bisa menjadi sekeren Jiren, lengkap dengan bentuk tubuh yang menyerupai makhluk gundul itu. Tapi saat Daishinkan mendengar ini, dia menjadi sangat malu sekali sambil menutupi sebagian wajahnya. Karena Daishinkan tahu betul kalau Zeno tidak bisa bertarung dan cuma bisa melenyapkan apapun dengan energi kehancurannya. Dan izinkan Daishinkan mengingatkan, tidak seperti kebanyakan dewa, Zeno selalu dikawal oleh banyak angel seperti Z dan juga S pada setiap waktu. Zeno sudah tahu soal struktur hierarki para dewa di alam ini. Bagaimana para dewa kehancuran juga bepergian dengan angel mereka sendiri. Angel yang bahkan jauh melampaui kekuatan para dewa kehancurannya. Tapi sama seperti Zeno, para dewa kehancuran punya kuasa untuk melenyapkan angel mereka dengan energi Hakai atau lenyap sendiri jika melanggar peraturan atau tidak patuh pada dewa tersebut. Tapi sebenarnya dalam pertempuran asli yang tidak melibatkan peraturan dewa, para angel sebenarnya bisa mengalahkan dewa kehancuran dengan telak. Namun oleh hukum para dewa yang lebih tinggi, para angel bersumpah untuk tidak pernah menyerang dewa kehancuran mereka dan tetap patuh di bawah peraturan yang sudah ada. Dan sama halnya, misalkan Zeno adalah dewa kehancuran, maka Dai adalah angel pengawalnya. Meskipun Dai merasa lebih kuat soal bertarung, tapi dia harus tetap patuh pada Zeno.
Selain itu, Zeno punya banyak angel yang menjadi pengawalnya, melebihi apa yang dimiliki oleh Dewa Kehancuran asli. Zeno juga punya kemampuan tak terbatas yang mampu melenyapkan seluruh alam semesta, apalagi hanya Daishinkan. Dan jika Daishinkan atau para penjaga seperti Z dan S sampai menentang keputusan Zeno, maka mereka akan lenyap secara otomatis. Tapi masalahnya, ketika ancaman mendekat, kemampuan Daishinkan dan para dewa yang akan dibutuhkan untuk berdiri melindungi Zeno. Dan mereka harus menangani masalah fisik apapun yang datang. Karena Zeno sebenarnya cuma bisa melenyapkan apapun, tapi tidak bisa bertarung. Jika diserang dalam serangan mendadak, Dai pastikan Zeno tidak akan bisa menghindar. Jadi untuk keselamatan seluruh alam semesta, Daishinkan memohon pada Zeno untuk mengingat semua ucapannya ini. Sebelum kemudian Dai mengangkat tangannya ke atas sekali lagi dengan senyuman congak, karena senang bahaya seperti itu tidak benar-benar sampai pada Zeno. Dengan pelindung seperti dia dan para dewa, Zeno telah menjalani kehidupan yang benar-benar aman dan tidak pernah ada resiko celaka saat dia ada di samping Zeno. Itulah mengapa tujuan Daishinkan selanjutnya adalah menciptakan penjaga Z dan S lagi. Tapi mereka tidak akan sama seperti sebelumnya, karena dengan kekuatan barunya, Daishinkan akan menciptakan penerus mereka 2 kali lipat lebih kuat. Daishinkan mengeluarkan cahaya terang dari tangannya lagi untuk mulai menciptakan 2 penjaga baru untuk melindungi Zeno. Dan di samping Zeno saat ini, ada 2 asap yang akan berubah bentuk menjadi penjaga seperti yang Daishinkan inginkan. Membingungkan Zeno seketika, seperti apa penjaga yang dibilang lebih kuat dari penjaga Z dan S itu. Zeno mulai mendeteksi seberapa kuat sebenarnya 2 penjaga baru yang diciptakan ini. Dan dalam adegan yang tidak dapat dipercaya, Daishinkan telah menciptakan 2 penjaga itu yang tidak menyerupai Z dan juga S, tapi memiliki bentuk yang berbeda. 2 penjaga besar ini memiliki 2 tanduk seperti iblis, lengkap dengan pakaian zirah hitam yang khas sekali dengan bangsa iblis. Siapa sebenarnya mereka dan apa yang telah terjadi di sini? Dan pergantian peristiwa ini tentu saja mengejutkan Daishinkan sendiri, padahal dia yang sudah menciptakan 2 penjaga iblis itu. Dengan mata terbelalak, Daishinkan nggak dapat memahami apa yang telah dia lihat sekarang ini. Dan Daishinkan segera menyadari bahwa mereka bukanlah para penjaga dewa yang dia inginkan. Sementara Zeno segera menanyakan pada Dai apakah ini adalah para penjaga yang Daishinkan maksud. Karena sejak tadi mereka tidak berbicara apapun padanya. Sampai tiba-tiba dalam adegan yang mengejutkan bapak-bapak semua, kedua penjaga itu kemudian akan melakukan gerakan bersamaan. Tidak lain adalah untuk menyerang Zeno sendiri. Keduanya mengokang pukulan mereka untuk langsung menghancurkan Zeno yang sekarang tanpa penjagaan Daishinkan. Meski tidak mengeluarkan suara, tapi niat membunuh mereka akan sangat terlihat bagi kita semua. Meninggalkan Daishinkan menjadi sangat panik sekarang. Sebagai satu-satunya angel pelindung sejati, Zeno berusaha untuk menghentikan kedua iblis itu. Tapi tiba-tiba tubuh Daishinkan membeku seketika yang membuat Daishinkan sama sekali gak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Daishinkan dipaksa cuma untuk menonton saja dengan perasaan khawatir pada Zeno. Yang bisa Dai lakukan hanyalah meneriakkan nama Zeno karena dia sudah tidak bisa menyelamatkannya. Dan di saat-saat terakhirnya, Zeno hanya akan menjadi panik dan penasaran apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tubuh Zeno bahkan sampai gemetar ketakutan karena belum pernah berada dalam posisi seperti ini sepanjang hidupnya. Sampai akhirnya Zeno pada kesimpulan bahwa Daishinkanlah yang memang ingin membunuhnya. Dan yang menutupi layar sekarang merupakan ledakan darah dewa seperti semangka yang dihancurkan dalam bantingan keras. Dan meskipun kita tidak dapat melihat kekerasan ini, tapi darah dari Zeno menyembur sampai pada wajah Daishinkan yang masih panik. Daishinkan sungguh nggak bisa menerima fakta pahit ini. Zeno yang harusnya dia lindungi, kini hanya bisa menonton kematiannya saja. Dengan mata yang semakin melebar dan suara berderak, tubuh Daishinkan kini akan bergetar ketakutan juga. Daishinkan bertanya-tanya dan menyesali apa yang dia sudah lakukan pada Zeno.
Secara tidak langsung, Daishinkan-lah yang memang sudah membunuh Zeno karena tidak bisa mengendalikan kekuatan Lucifer dengan baik. Sampai tiba-tiba, Lucifer sendiri muncul di pikirannya untuk memberi selamat pada Dai. Konsekuensi dari menggunakan semua kekuatan iblis Lucifer yang dia serap dari Pegito telah membuat Dai harus kalah dari saudaranya. Lucifer merendahkan harga diri Daishinkan karena sudah membunuh Zeno tuannya sendiri. Padahal dia tahu kalau Dai sudah bersumpah untuk melindunginya. Lucifer menyuruh Dai melihat orang yang dia lindungi kini dibunuh oleh Daishinkan sendiri. Dan dalam pemandangan yang mengejutkan, kita akhirnya diperlihatkan kondisi Zeno sekarang ini. Dengan kepalanya yang benar-benar meledak dengan darah terus menyembur seperti semburan gunung berapi dari tubuhnya yang kecil. Dan segera setelah kedua iblis itu membunuh Zeno, mereka segera melemparkan tubuh Zeno agar tidak menodai singgasana milik Lucifer. Tubuh Zeno terlempar ke lantai seperti sepotong daging ayam yang baru dicabut bulunya. Dan bahkan Pegito yang akhirnya sadar sepenuhnya melihat pembantaian keji yang sudah dilakukan Lucifer pada Zeno. Tapi Pegito tidak memiliki tenaga lagi untuk bisa bangun dan melihat segalanya dari dekat. Sementara Daishinkan kini seperti terkena gangguan jiwa, di mana dia merasa ini bukanlah kesalahannya, tapi ini murni adalah kesalahan Lucifer. Sampai tiba-tiba kejutan tidak berakhir sampai di situ, karena tubuh Daishinkan saat ini mulai lenyap secara perlahan. Entah apa yang sebenarnya sedang terjadi lagi sekarang. Sedangkan Lucifer nggak mau disalahkan sama sekali, karena dia tidak melakukan apapun selain memberikan energinya pada siapa saja yang ingin menggunakannya. Semua itu dia tegaskan karena kerakusan Daishinkan sendiri yang ingin mendapatkan banyak energinya untuk menjadi lebih kuat. Lucifer hanyalah sandera seperti yang selalu Daishinkan katakan pada para Seiyan. Dan apa yang baru saja Dai lakukan dengan tubuhnya sendiri adalah menentang rajanya dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Nah, di sini akhirnya terungkap alasan tubuh Daishinkan mulai lenyap karena Daishinkan telah melanggar peraturan para angel seperti yang Daishinkan ceritakan pada Zeno sebelumnya. Seorang angel yang menentang tuannya apalagi sampai membunuhnya, maka konsekuensinya Daishinkan akan lenyap secara otomatis untuk selama-lamanya. Hal ini pernah terjadi juga pada Merus dan Whis pada cerita awal. Rupanya ini adalah strategi luar biasa yang dilakukan Lucifer untuk membunuh Zeno tanpa menggunakan tangannya sendiri. Dia memanfaatkan celah dari peraturan angel untuk membuat Zeno sekaligus Daishinkan musnah secara bersamaan. Daishinkan hanya bisa berteriak saja tanpa bisa menghentikan tubuhnya yang semakin lama semakin menghilang. Di samping itu, Daishinkan masih penasaran bagaimana Lucifer bisa mengendalikan dirinya dan energinya. Padahal Dai tahu kalau tidak ada iblis yang dapat mengendalikan hati murni seorang angel sepertinya. Dengan ketawanya, Lucifer menyebut Daishinkan sudah tertipu selama bertahun-tahun ini. Dan Lucifer memberitahu bahwa Daishinkan sebenarnya sudah tumbuh menjadi lebih jahat daripada Lucifer sendiri. Lucifer segera merentangkan kedua tangannya untuk meminta Dai menjelaskan berapa banyak kejahatan yang sudah Dai lakukan terhadap para manusia. Apalagi sudah banyak manusia yang tak terhitung jumlahnya menjadi korban Daishinkan. Dan kejahatan Daishinkan sebenarnya bukanlah salah satunya. Simpelnya, mereka semua adalah wadah sejati untuk Lucifer dengan kejahatan yang diam-diam tumbuh di alam semesta. Untuk menampung kepulangannya bukanlah Pegito, tapi sebenarnya adalah Daishinkan. Lucifer sudah berhasil menipu mereka semua selama ini termasuk Pegito. Dan sekarang dengan nada kalah, tubuh Daishinkan akan benar-benar lenyap kepada ketiadaan. Daishinkan benar-benar nggak menduga bahwa dia adalah wadah yang dimaksud. Pegito hanyalah perantara yang membawa Lucifer pada Daishinkan. Sampai akhirnya tubuh Daishinkan benar-benar lenyap sepenuhnya, yang hanya meninggalkan dua berlian ketupat merah yang sebelumnya ada di dahi dan dada Daishinkan. Tapi Lucifer tidak akan lenyap karena Lucifer bukanlah angel pengawal Zeno. Sampai tiba-tiba dua simbol ketupat yang melayang itu akan mulai berubah bentuk dan bergabung menjadi satu. Secara perlahan membentuk dan berkembang menjadi anggota tubuh yang sangat tidak asing. Sampai akhirnya
Lucifer benar-benar bangkit sepenuhnya ke alam semesta dengan simbol ketupat sebagai jalan masuk baginya. Tidak ada dewa yang tersisa lagi sekarang di mana Lucifer akan menjadi satu-satunya penguasa yang akan membuat seluruh alam semesta mungkin masuk dalam kekacauan luar biasa. Semuanya berkat aksi Ultra Pegito yang membuat semua rencana Lucifer bisa tercapai. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah kemenangan benar-benar sudah Lucifer dapatkan? Siapakah yang bisa mengalahkan Lucifer? Mengingat Pegito saja membutuhkan kekuatan Lucifer untuk bisa mengalahkan Daishinkan. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie. Channelnya Anime Bapak-Bapak.